Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Nintias Chandraningrum, NPM 1911446000176, mahasiswi semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan di SD Negeri Punuan yang saya lakukan selama 5 hari. Untuk jarak dari SD Punuan, dari rumah ke SD Punuan kira-kira 15 km dan dapat ditempuh menggunakan sepeda motor selama 10 menit. Saya melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan bersama dengan 5 teman saya di SD Negeri Punuan. Lokasinya juga strategis serta suasananya yang tidak terlalu panas karena di sekolahan tersebut terdapat banyak tanaman. Di sini saya akan menyampaikan 6 poin presentasi saya. Yang pertama, kultur sekolah. 2. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah. 3. Peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Kegiatan seremonial formal di sekolah. 5. Kegiatan rutin kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Untuk yang pertama, kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur inilah yang menjadi pembeda antar sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Lalu, sebelum adanya COVID-19 di sekolah SD Negeri Punuan ini menekankan pendidikan karakter dan menerapkan kedisiplinan dalam berbagai hal. Misalnya, sebelum memasuki kelas, para siswa berbaris untuk bersalaman dengan guru, membungkuk jika berjalan di depan orang yang lebih tua, sopan santun terhadap guru, karyawan sekolah, dan sesama teman. Kemudian berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai. Lalu melaksanakan tadarus, melaksanakan literasi selama kurang lebih 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, dan juga lain sebagainya. Lalu sesudah pandemi COVID-19 ini, SD Negeri Punuan menerapkan kebiasaan mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas, mengecek suhu sebelum memasuki ruang kelas, menjaga jarak, memakai masker. Dalam melaksanakan pembelajaran daring, siswa juga diwajibkan untuk mandi, makan, berdoa, dan memakai seragam sesuai dengan hari. Setelah itu, siswa memfoto dirinya sebagai absensi. SD Negeri Punuan juga membudayakan sikap rasa malu sebagai berikut. 1. Malu karena datang terlambat, pulang cepat. 2. Malu karena melihat rekan sibuk melakukan aktivitas. 3. Malu karena melanggar aturan atau berbuat salah. 4. Malu karena bekerja tidak berprestasi. 5. Malu karena tugas tidak terlaksana atau selesai tepat waktu. 6. Malu karena tidak saling koordinasi dengan sesama. 7. Malu karena meninggalkan kelas pada jam pelajaran. 8. Malu karena mengabaikan peserta didik demi kepentingan diri sendiri. 9. Malu karena peserta didik tidak berprestasi. 10. Malu karena menuntut hak tetapi tidak tahu kewajiban. 11. Malu karena berperilaku dan berbicara tidak sopan. Yang terakhir, malu karena tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. SD Negeri Punuan juga membudayakan 7K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan juga keamanan. Untuk poin kedua, yaitu struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala atau pimpinan yang menduduki posisinya seperti halnya di SD Negeri Punuan. Di sekolah ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Bapak Gunardi, SPD MPD. Struktur organisasi sekolah di SD Negeri Punuan tersusun rapi dan diletakkan di kantor guru. Tanggung jawab dan wewenang di dalam suatu kelompok formal terikat pada struktur dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mendasari organisasi kerja tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah.
Untuk tata tertib siswa, 1. Datang di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Mengikuti atau melaksanakan senam kesegaran bersama-sama. 3. Setiap akan masuk kelas untuk memulai pelajaran maupun keluar kelas setelah pelajaran usai wajib dan harus tertib. 4. Berdoa menurut agama masing-masing sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran. 5. Selama pelajaran berlangsung wajib mengikuti dengan tertib. 6. Setiap hari Senin dan hari besar nasional wajib mengikuti upacara. 7. Selama istirahat wajib harus keluar kelas dengan tertib, bermain di halaman sekolah, dan dilarang bermain di kelas dan di luar pekarangan sekolah. Nomor 8. Apabila tidak masuk sekolah harus minta izin atau memberitahu kepada bapak atau ibu guru kelas. 9. Siswa yang meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung harus minta izin terlebih dahulu kepada bapak atau ibu guru. 10. Wajib turut serta menjaga dan memelihara kebersihan atau keindahan gedung kelas, halaman, pagar pekarangan, WC, sumur, dan dilarang mencoret-coret pada dinding, tembok, dan pagar sekolah. Nomor 11. Harus selalu bersikap sopan, patuh, dan santun, dan juga jujur. 13. Wajib menjaga nama baik sekolah dengan tulus, ikhlas, yang diwujudkan dengan sikap, perbuatan, dan tutur kata dimanapun berada. Nomor 14. Pakaian sekolah, setiap Senin dan Selasa seragam sekolah lengkap, setiap Rabu dan Kamis seragam identitas, hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Nomor 15. Hal-hal yang belum diatur atau tertuang dalam tata tertib tersebut akan diatur kemudian sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan. Lalu untuk sanksi, pertama, teguran lisan secara langsung. Kedua, pernyataan tertulis dari kepala sekolah. 3. Tidak boleh mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. 4. Skorsing dalam waktu tertentu. 5. Dikeluarkan dari sekolah. Lalu selanjutnya poin keempat yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Sebelum adanya COVID-19, kegiatan seremonial formal ini terdapat upacara bendera pada setiap hari Senin dan untuk menyampaikan pengumuman bila ada siswa yang mendapatkan sebuah kejuaraan atau piagam. Tidak hanya upacara bendera pada hari Senin saja, tetapi juga mengadakan upacara bendera pada hari-hari tertentu seperti hari besar nasional dan hari-hari besar agama. Setiap hari Jumat dilaksanakan senam angguk Kulon Progo. Lalu setiap kelas melakukan infak Jumat. Lantas, uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan musola dan untuk memperbaiki alat-alat ekstrakurikuler yang rusak. Setiap 2 minggu sekali melaksanakan Jumat bersih. Untuk Jumat bersih, minggu pertama dilaksanakan oleh kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Lalu untuk minggu kedua dilaksanakan oleh kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Pada kondisi saat ini, di SD Negeri Punuan telah melaksanakan pesantren kilat selama 3 hari saat bulan Ramadan dan buka bersama kelas 4, 5, dan 6 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan rutin kurikuler dan ekstrakurikuler, serta jika bulan puasa, maka akan diadakan yang namanya pesantren kilat sehingga siswa bisa merasakan kehidupan anak pesantren. Lalu poin yang kelima, kegiatan rutin kurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Punuan sebelum adanya COVID-19, terdapat banyak ekstrakurikuler yaitu pramuka, membatik, sepak bola, melukis, menari, drum band, dan juga TPA. Kegiatan ekstrakurikuler menari, melukis, dan sepak bola diikuti oleh kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka diwajibkan untuk semua anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kegiatan ekstrakurikuler membatik diikuti oleh kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Kegiatan ekstrakurikuler drum band diikuti oleh siswa kelas 4 dan kelas 5. Untuk jadwal ekstrakurikuler drum band yaitu hari Rabu, jadwal ekstrakurikuler membatik hari Kamis, dan untuk hari Jumat yaitu
Jadwal ekstrakurikuler pramuka. Semua ekstrakurikuler itu diadakan setelah selesai pembelajaran. Untuk poin yang keenam atau yang terakhir, yaitu praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan merupakan upaya dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik, yaitu terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan yang baik dalam kepribadiannya. Setiap pagi, para siswa melakukan murojaah agar siswa dapat menghafal. Kemudian, hasil observasi dari pembiasaan yang dilakukan di SD Negeri Punuan ini sebelum adanya pandemi COVID-19, yaitu setiap hari siswa dibiasakan untuk melakukan kebiasaan positif dimulai saat siswa datang dengan masuk ke kelas secara tertib, juga tepat waktu sebelum guru masuk ke dalam kelas. Lalu, kegiatan belajar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tadarus selama kurang lebih 15 menit dan diakhiri dengan kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional, kemudian berdoa. Namun, dikarenakan ada pandemi COVID-19 dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, sehingga kegiatan yang bisa dilakukan disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Karena pandemi COVID-19 ini, SD Negeri Punuan melakukan pendalaman materi untuk ujian kelas 6 yang dilakukan dengan beberapa kali tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sebelum masuk kelas, pengecekan suhu, dan juga menjaga jarak. Sekian presentasi dari hasil pengenalan lapangan persekolahan saya. Saya ucapkan terima kasih, banyak salah mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.